Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Dalam simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiah di rekening itu berbanding lurus. Selain afirmasi positif dan teknik pernafasan mindfulness, cara paling sederhana untuk melepas atau menghapus mental block adalah dengan menulis jurnal atau brain dump. Teknik ini melibatkan menuliskan semua pikiran dan perasaan tanpa filter, sehingga membantu membersihkan dan menyusun pikiran. Menulis jurnal atau melakukan brain dump dianggap efektif untuk melepaskan mental block tentang uang karena beberapa alasan. Menulis membantu mengeluarkan perasaan dan pikiran yang mungkin terpendam, termasuk ketakutan atau kecemasan terkait uang. Ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi emosi tanpa penilaian. Dengan mencatat pikiran, seseorang bisa lebih memahami pola pikir dan keyakinan yang mungkin membatasi, seperti keyakinan negatif tentang uang. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk perubahan. Menulis jurnal atau brain dump memungkinkan seseorang untuk menuangkan semua pikiran yang berantakan ke kertas. Ini membantu mengorganisir dan mengklarifikasi pikiran yang mungkin terasa mengganggu atau membingungkan. Proses menulis bisa menjadi bentuk terapi yang meredakan stres. Dengan mengeluarkan pikiran negatif, seseorang dapat merasa lebih ringan dan lebih fokus. Setelah menulis, kemudian individu dapat mulai merumuskan afirmasi positif atau rencana untuk mengatasi mental block yang diidentifikasi. Ini membantu menciptakan pola pikir yang lebih konstruktif tentang uang. Dengan memahami pikiran dan perasaan yang ada, seseorang dapat merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah keuangan, menjadikan tantangan lebih terkelola. Dengan menerapkan teknik ini ke dalam rutinitas, akan dapat mengubah cara berpikir dan merasakan tentang uang, sehingga membuka jalan untuk keberhasilan finansial yang lebih besar. Menulis untuk membebaskan pikiran. Berikut cara melakukannya. Siapkan kertas atau jurnal dan sebuah alat tulis atau aplikasi catatan jika lebih nyaman menulis secara digital. Tulis semua yang ada di pikiran Anda selama 10-15 menit tanpa khawatir tentang struktur, ejaan, atau tata bahasa. Jangan mencoba mengedit atau menilai tulisan Anda. Fokus pada apapun yang mengganggu atau memblokir pikiran Anda, baik itu rasa takut, keraguan, atau kekhawatiran. Tuangkan semuanya ke dalam tulisan. Setelah selesai, baca kembali, tetapi itu jika Anda merasa nyaman, atau langsung saja simpan tanpa perlu dibaca lagi. Tujuannya adalah untuk membebaskan pikiran Anda dari beban mental. Lakukan ini secara rutin setiap kali Anda mengalami kebuntuan pikiran atau jadikan ini sebagai kebiasaan harian. Menulis jurnal membantu mengeluarkan perasaan dan pikiran yang mungkin tersembunyi di bawah kesadaran, sehingga bisa mengenali dan melepaskan mental block nanti akan jadi jauh lebih mudah. Menulis untuk melepas mental block. Jika dikhususkan untuk melepas atau menghapus mental block melalui menulis jurnal atau brain dump, berikut langkah-langkah yang bisa diikuti beserta contohnya. Langkah 1, persiapan mental. Temukan tempat atau ruang yang tenang di rumah Anda, kemudian siapkan buku catatan dan alat tulis. Langkah 2, brain dump. Luangkan waktu sekitar 10 menit, tulis semua pikiran terkait uang. Jangan menyensornya. Contohnya, saya tidak pernah cukup uang sulit didapat, saya takut tidak bisa mengelola uang dengan baik, saya tidak layak untuk mendapatkan banyak uang, dan sebagainya. Langkah 3, kenali mental block. Setelah selesai, baca kembali dan tandai kalimat yang membuat Anda merasa tertekan atau emosi negatifnya terasa paling jelas. Misal, emosi negatif yang paling kuat adalah saya tidak layak untuk mendapatkan banyak uang. Langkah 4, refleksi dan pemahaman. Daftar pertanyaan di langkah 4 ini sudah saya tulis di kolom deskripsi. Jadi, jika kurang jelas, silahkan membaca versi tertulisnya di kolom deskripsi di bawah ini. Tanyakan pada diri sendiri, kemudian tulis jawabannya secara cepat. Misalnya, keyakinan negatifnya adalah, saya tidak layak untuk mendapatkan banyak uang.
1. Apa bukti konkret yang mendukung keyakinan ini? Jawaban misalnya, saya pernah gagal dalam usaha sebelumnya. 2. Apakah ada orang lain yang saya ketahui yang merasa tidak layak tetapi berhasil mendapatkan banyak uang? Jawaban misalnya, saya tahu seorang teman yang mulai dari nol dan sekarang sukses. 3. Apa kualitas, keterampilan, atau nilai yang saya miliki yang dapat mendukung keberhasilan finansial saya? Jawaban misalnya, memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan etos kerja yang tinggi. 4. Apa yang saya katakan kepada teman atau orang yang saya cintai jika mereka mengatakan hal yang sama? Jawaban misalnya, saya akan bilang bahwa mereka berhak mendapatkan semua yang baik dalam hidup. 5. Jika saya percaya bahwa saya layak, tindakan apa yang akan saya ambil? Jawaban misalnya, saya akan mencari peluang baru untuk meningkatkan penghasilan. 6. Bagaimana perasaan saya ketika membayangkan diri mendapatkan uang yang banyak? Jawaban, tuliskan emosi yang muncul, misalnya, saya merasa bahagia dan bersemangat. 7. Apa yang akan terjadi jika saya mengubah keyakinan ini menjadi, saya layak untuk mendapatkan kekayaan? Jawaban, misalnya, saya akan merasa lebih percaya diri dan terbuka terhadap peluang. 8. Apa definisi sukses bagi saya dan apakah itu hanya terkait dengan uang? Jawaban misalnya, sukses bagi saya adalah kebahagiaan, kesehatan, dan kestabilan finansial. Dengan menggunakan format pertanyaan yang sama, bisa Anda gunakan untuk menantang keyakinan negatif atau mental block yang lainnya. Langkah 4, kesimpulan refleksi akhir. Tulis kesimpulan dari proses ini misalnya, saya mulai menyadari bahwa keyakinan saya tidak berdasar. Saya berhak untuk sukses dan memiliki kekayaan. Langkah 5, visualisasi. Luangkan 5 menit, tulis deskripsi visualisasi dalam jurnal seperti, saya melihat diri saya menerima cek jumlah besar dan merasa bahagia saat membagikannya kepada orang-orang yang saya cintai. Biarkan sejenak pikiran membayangkan diri menerima cek, rasakan kebahagiaan dan kepuasannya. Langkah 8, tindakan nyata. Catat langkah-langkah kecil yang bisa Anda ambil seperti, saya akan mencari peluang investasi kecil, saya akan menyisihkan 10% dari penghasilan saya untuk tabungan, saya mulai membaca buku-buku tentang bisnis dan pemasaran, dan sebagainya. Langkah 9, review dan ulang. Setiap minggu, baca kembali jurnal dan lihat perkembangan langkah-langkah kecil Anda. Misalnya, minggu lalu, saya berhasil menabung lebih banyak dari yang saya rencanakan. Atau, minggu lalu saya mendapatkan informasi tak terduga tentang peluang usaha. Lakukan latihan ini secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap kali Anda merasa tertahan atau pikiran buntu. Konsistensi akan membantu melepaskan mental block secara perlahan dan membuat pikiran jadi lebih jernih. Setiap minggu tuliskan perkembangan perasaan atau ide yang menghalangi. Lacak perubahan pola pikir dan sikap Anda setelah beberapa waktu. Tinjau kembali tulisan Anda. Lihat sejauh mana perubahan yang terjadi pada cara berpikir dan apakah mental block tersebut sudah mulai berkurang. Contoh, setelah 1 minggu Anda melihat bahwa perasaan tidak layak menjadi berkurang dan Anda mulai bergerak maju dengan ide bisnis, lebih mudah melihat peluang. Jika mental blocknya semacam adanya batasan jumlah uang yang diterima seperti 1 miliar rupiah di rekening atau semacamnya, penanganan mental blocknya tentu perlu spesifik dengan menyebutkan jumlah uangnya. Karena jumlah uang yang akan diterima nanti akan berbanding lurus dengan tingkat kelayakan individu, di mana pengetahuan dan keterampilan tentu berperan di sini, kondisi mental blocknya, dan peluang-peluang yang ada. Dengan menggunakan jurnal atau brain dump, Anda bisa mengungkap, menghadapi, dan mengatasi mental block secara lebih sistematis, membantu melatih pikiran untuk lebih terbuka terhadap solusi dan perubahan positif. Paling tidak, mental blocknya menjadi berkurang sekarang. Tetapi sekali lagi, jika dirasa perlu, jangan segan untuk menemui terapis atau penasihat keuangan untuk membahas pola pikir dan strategi lebih lanjut. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-418 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.